Melanjutkan pembelajaran kemarin dengan proyek kewirausahaan tanaman petatas dengan tema kewirausahaan usaha berbasis potensi lokal tanaman petatas atau disebut ubi jalar. Dalam pembelajaran profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global yang menjadi kompetensi dasar dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, memahami konsep kewirausahaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memanfaatkan potensi lokal seperti petatas. Yang kedua, mengembangkan jiwa wirausaha dengan merancang dan melaksanakan proyek berbasis budidaya petatas. Yang ketiga, mempraktekkan keterampilan kerja sama melalui kegiatan kelompok sambil menerapkan nilai-nilai profil Pancasila. Yang keempat, pengelola usaha sederhana termasuk perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi hasil usaha sesuai dengan prinsip kewirausahaan. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep kewirausahaan dan pentingnya aktivitas serta inovasi dalam memanfaatkan potensi lokal. Yang kedua, merancang dan melaksanakan usaha sederhana berbasis pertanian petatas, termasuk aspek budidaya dan pengelola modal. Yang ketiga, menghitung modal dan keuntungan dari usaha tanam petatas. Yang keempat, berpikir kritis dan kreatif dalam mencari cara untuk memaksimalkan hasil usaha. Dan yang terakhir, kelima, menunjukkan nilai-nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek kewirausahaan. Profil belajar Pancasila dalam proyek tanam petatas. Yang pertama, gotong royong, bekerja dalam kelompok untuk menanam, merawat, dan memanen petatas. Yang kedua, bernalar kritis, mengidentifikasi peluang usaha dari budidaya petatas dan menghitung keuntungan. Yang ketiga, kreatif, mengembangkan ide inovatif untuk mengelola hasil panen petatas menjadi produk yang bernilai ekonomi. Yang keempat, mandiri merencanakan dan melaksanakan proyek tanam petatas secara mandiri dari awal hingga akhir. Diharapkan tanaman petatas akan bertumbuh dengan daun-daun yang menjalar lebat, menciptakan hamparan hijau yang subur dan menandakan keberhasilan dalam merawatnya. Diperkirakan hasil dari tanaman petatas akan bagus dan berkualitas tinggi sehingga memiliki potensi nilai jual yang baik di pasar. Dan yang dapat dihasilkan dari petatas atau ubi jalar, yang pertama, pangan olahan. Contohnya membuat keripik petatas, tepung petatas, mie petatas, dan jenis-jenis kue petatas. Yang kedua, minuman, jus petatas, sirup,
Itu untuk buah petatas, sedangkan daunnya akan dijadikan sayur dan memiliki kandungan gizi atau kandungan bagi ubi jalar ungu zat gizi yang pertama pati 28,79, zat gizinya ubi jalar putih 28,79, ubi jalar kuning 24,47, ubi jalar ungu 22,64, lemak 0,77 untuk ubi jalar putih, ubi jalar kuning 0,68, ubi jalar ungu 0,94. Protein 0,89 untuk ubi putih, ubi jalar ungu 0,49, ubi jalar ungu 0,77, ubi jalar kuning 0,49. Sedangkan serat, ubi jalar putih 2,79, ubi jalar kuning 2,79, ubi jalar ungu 3,00. Vitamin C, ubi jalar putih 28,68, ubi jalar kuning 25,00, ubi jalar ungu 21,43. Sebelum mengerjakan P5 dalam kurikulum Merdeka, kita mengadahkan sosialisasi materi sebelum penanaman petatas atau ubi jalar. Siswa-siswi menggarap lahan di sekitar SMP Negeri 6 Mimika dan membawa bibit-bibit ubi atau petatas yang sudah disediakan lalu ditanam di tempat yang sudah digembur atau sudah dibedeng untuk ditanam petatas. Dan kalau sudah menghasilkan buah pasti akan dijual. Sekian dan terima kasih.